Kebaktian ke-1 tadi saya sampaikan judulnya Imam namanya Papa dan Mama, tolong dengarkan juga, jangan ditinggalkan. Kebaktian sekarang saya kasih judul Rumah Tanpa Berhala. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian pasal 35, ambil catatan, kita akan belajar isi hati Bapa untuk kita semua. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Nanti setiap ayat saya berhenti, saya jelaskan dulu ya. Ini adalah, saya kasih background story-nya dulu. Ini adalah satu pasal yang bercerita tentang personal revival Bapak Yakub. Bapak Yakub mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Penting sekali kepala keluarga mengalami jamahan Tuhan. Untuk setiap laki-laki, setiap pria menjadi pemimpin yang baik, maka dia harus terlebih dahulu sungguh-sungguh. Here is a chapter in the Bible about a man's personal revival. Ini suatu bab di dalam Alkitab tentang kebangunan rohani seorang laki-laki, namanya Yakub. Sebelumnya, di pasal 34, nggak usah dibaca, ada sebuah insiden gelap. Ketika anak Yakub, anak perempuannya yaitu Dina, diperkosa di sebuah kota namanya Sikem, maka dua kokonya yaitu Simeon dan Lewi main hakim sendiri dan bunuh satu kampung. Dibantai habis. Sebenarnya saya kasih dulu sedikit latar belakangnya supaya Anda tahu ini cerita tentang apa. Sebenarnya juga salahnya Yakub awal-awal, dia itu setengah-setengah dengan Tuhan. Meskipun dia itu salah satu tua-tua Israel, salah satu patriark atau salah satu nenek moyang iman, tapi dia nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan suruh dia ke Betel waktu itu, dia setengah jalan, dia pergi ke Sikem. Justru di tempat di mana Tuhan tidak suruh, Allah tidak menempatkanmu, tetapi karena ambisi pribadi atau kemalasan kita, kalau kita pergi ke sana tidak ada keisengan dalam rencana Bapa, setan yang akan bekerja dalam hidup Anda. Hati-hati. Semua kejadian itu di luar kehendak Allah, tapi karena dia keluar dari payungnya, dia tidak berada di bawah divine protection atau di bawah proteksi ilahi dalam perlindungan Allah. Dia main putuskan sendiri segala sesuatu, sok tahu, sok pintar kali. Seperti kita lah, seringkali kita juga begitu. Keluarlah jalan, keluar jalur. Disitulah banyak serigala. Sebuah kejadian yang tidak harus terjadi, tapi ya kejadian. Salah disambung salah. Pertama-tama anak Yakub jadi korban yaitu Dina. Tapi setelah itu, anak-anak yang lainnya juga main hakim sendiri. Makin salah, gali lubang, tutup lubang. Kita ini kan manusia bersalah, kita ini manusia berdosa. Di luar Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita nggak bisa berbuah. Nggak mungkin berbuah kebenaran. Kesalahan kita akan ditutupi dengan kesalahan lebih besar. Akhirnya Yakub sadar. Mari kita baca ayat ke-1 ketika dia dengar suara Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya, mari kita baca. Saya bacakan ayat pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Cikal bakal rencana Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan, Yakub terima firman. Akhirnya dia mau dengar-dengaran. Kehidupan Bapak Yakub ini up and down. Dia tukang tipu dahulu, lalu habis itu dia ditipu oleh mertuanya yaitu Laban. Sungguh-sungguh mengalami proses Tuhan. Tapi Yakub mau berproses masalahnya, jadi bukan masalahnya, bagusnya dia mau berproses dengan Allah. Makanya Tuhan mengerjakan sesuatu yang indah, bahkan dari kelemahan dan kesalahan. Kalau Anda mau berproses dengan Tuhan ya, tidak akan ada sesuatu yang sia-sia di hidupmu. Nggak akan ada yang terbuang dari semua pengalaman hidup Anda. Pasti semua dipakai untuk kemuliaannya. Asal jangan keras hati, jangan pengku, kata orang dulu. Jangan bersikukuh pada kehendakmu. Belajar untuk berkata seperti Yesus di Getsemani, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Allah berfirman pada Yakub, Tuhan ngomong begini, ini permulaan sesuatu yang indah ketika Allah mulai bersuara. Dengarkan suara Tuhan kalau Anda mau diberkati Tuhan. Kalau Anda mau sungguh-sungguh hidupmu itu mengalami rencana Bapa, dengarkan suaranya. Allah berfirman pada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, berhenti di sana. Sama dengan kita hari ini, saya bicara kepada semua, khususnya kepada kepala keluarga, yaitu para suami, para ayah. Figur laki-laki di dalam keluarga. Bersiaplah, pergilah ke Betel.
Kamu seharusnya tidak di Sikem. Aku suruh kamu ke Betel. Kalau Tuhan suruh kita ke sana, kita tunda-tunda, cepat lambat toh kita ke situ. Antara kita ke sananya itu indah atau berdarah-darah. Kalau kita tunda ketaatan kita juga menunda kemuliaan Allah. Tapi Tuhan tetap setia pada firman-Nya. Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Manusia aja yang berubah-ubah. Tuhan berkata, bersiaplah. Yakub, bersiaplah. Sekarang kamu mesti pergi ke Betel. Kita juga sama sebagai ayah, sebagai suami. Ini juga firman untuk bujangan. Para bujangan juga harus tahu. Tadi pagi saya ngomong begini. Khususnya para laki-laki young men. Ya, pria muda. Jangan cepat-cepat pacari anak orang lah. Siapkan dirimu dulu. Siapkan dirimu, karena menjadi seorang pacar itu gampang, menjadi suami itu tanggung jawab. Apalagi menjadi ayah. Ya, nanti semua akan indah pada waktunya kok ya. Jangan fokusnya ke situ, nonton drama Korea melulu. Bersiaplah dan pergilah ke Betel. Kita disuruh persiapan sesuatu. Nah, pada para ayah, kita ini termasuk saya, kita harus mempersiapkan keluarga kita untuk masuk ke sorga. Betel kita itu bukan di dunia. Betel itu artinya rumah Allah. L itu Allah, Beth itu rumah. Gereja itu rumah sementara di bumi, itu pun kita jangan on and off. Kita harus sungguh-sungguh tertanam. Tapi rumah Allah sesungguhnya itu rumah Bapa di sorga. Kita harus mempersiapkan keluarga kita untuk masuk sorga. Karena itu mesti fokusnya kepada Allah yang hidup, bukan berhala. Bersiaplah hai Yakub, kamu mesti pergi ke Betel. Yakub harus ajak seluruh family-nya, dia keluarga besar by the way. Kita harus mempersiapkan keluarga kita masuk ke sorga. Kita nggak main agama. Kekristenan itu jalan keselamatan. Meskipun sorga itu terasa jauh, padahal enggak sih. Sorga itu hanya sejauh mati. Dan mati atau kematian itu bisa terjadi setiap hari. Sebenarnya sorga jauh lebih dekat loh, daripada yang kita kira. Siapkan dirimu, siapkan keluargamu untuk masuk ke sorga, fokus kepada Yesus. Fokus kepada Allah yang hidup, jangan pada berhala. Baca lebih lanjut, Allah berfirman pada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ. Yakub disuruh, mesbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Kamu mesti buat mesbah bagi Allah. Jadi warisan terbesar yang orang tua bisa berikan ke anak cucunya, adalah dia sendiri memilih jalan Tuhan. Itu adalah warisan harta termulia yang bisa kita turunkan. Sebagian orang tua lebih kaya bisa turunkan harta sungguhan. Sebagian hanya bisa sampai sekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Yang tidak bisa sekolahkan perguruan tinggi, anaknya harus ngotot untuk beasiswa, study hard. Tapi orang tuanya bisa memberinya nafkah, makanan, tidak pernah kekurangan gizi, dan juga memberi banyak kasih. Kita semua punya kemampuan yang beda-beda per family. Jangan iri dengan yang di atas, jangan sombong dengan yang di bawah, jangan minder kalau kita di bawah, jangan angku kalau kita ada di atas. Roda itu berputar terus soalnya. Tetapi kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita punya satu warisan yang kita bisa turunkan dan itu free of charge. Yaitu kalau kita dalam segala aspek hidup kita, setiap hal yang kita lalui dan hadapi, kita memilih jalan Tuhan, anak-anak kita akan melihat itu. Selalu jalan Tuhan, kasih atau benci, kasih. Memberi atau kikir, memberi. Mengeluh atau bersyukur, bersyukur. Kalau kita terus milih jalan Tuhan itu warisan. Itu namanya teladan, itu namanya kerohanian. Turunkan. Yakub ditegur sama Tuhan, kamu bangun mezbah, berarti mezbahmu sudah runtuh. Kamu gak serius sama aku. Tapi Yakub diberitahu begini, buatlah di situ mezbah bagi Allah. Karena warisan yang bisa kamu turunkan pada anak cucumu adalah kamu sendiri memilih jalan Tuhan. Ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, dipanggil seluruh family-nya. Dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 2 saya jelaskan. Lalu setelah dia dengar suara Tuhan, dia panggil keluarganya. Lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya. Saya bisa bayangkan meeting keluarga, mungkin di ruang tamu atau di mana. Dan mereka semua ngumpul sekeliling Yakub dan Yakub berkata kepada mereka begini, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu.
Jadi Yakub tahu ada banyak dewa di rumahnya. Ini patriark loh. Ini adalah nenek moyang iman loh. Ternyata dia juga mengalami up and down dalam imannya. Jauhkan semua dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Dari ayat 2 ini saya menemukan betapa hebatnya peran seorang laki-laki dalam keluarganya. Itulah sebabnya saya selalu tekankan, bahkan pada anak sendiri, saya punya anak cowok, anak cewek, beda peran mereka di antara laki dan perempuan itu berbeda. Jadi nasihat saya pun kepada mereka sebagai ayah, dan termasuk ayah ibu saya dan mamanya itu kompak. Saya sampaikan kepada anak perempuan kami begini, kepada anak laki-laki begitu. Sesuai dengan gender, sesuai dengan tanggung jawab yang menanti mereka ke depan. Saya selalu beritahu misalnya kepada yang pria, kamu tidak boleh terburu-buru. Cinta itu kedua, kasih dulu. Kamu harus mahir dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Baru setelah itu cinta. Hari ini kalau semua laki-laki di sini, pria muda yang belum menikah, untuk di sesi kebaktian ini aja waktu saya berkhotbah, saya anggap Anda anak kandung saya. Boleh ya, sorry ya papa mama, anaknya saya culik sebentar. Saya mau beritahu Anda, I want to speak into your life. Guys, jangan terburu-buru. Great is your responsibility, dear man. Tidak susah. Tidak susah kok. Pernikahan itu tidak sesusah yang Anda kira. Tapi susah kalau Anda tidak siap. Dan setelah Anda menikah, lebih lagi kalau Anda tidak mempersiapkan diri. Seluruh keluargamu bisa binasa gara-gara kamu. Mesti hati-hati ya. Jadi izinkan saya ngomong begini dulu pada yang laki-laki. Tapi saya ngomong kepada para suami di sini. Ini juga relevan buat wanita karena perempuan pasti berdoa bagi suaminya. Wanita yang takut akan Tuhan pasti berdoa agar imam dalam keluarga itu jalan. Yang laki-laki, bapak-bapak di tempat ini, izinkan saya mengingatkan kepada Anda betapa besarnya peranmu. Bayangkan Yakub kumpulkan seluruh keluarganya, dia itu decision maker, dia itu kepala keluarganya. Dan dia bicara sama mereka heart to heart. Tremendous leadership upon men's shoulders. Ada sebuah tanggung jawab kepemimpinan yang dahsyat di atas pundak setiap laki-laki. Gak harus Anda kaya, gak harus Anda berkedudukan di masyarakat atau berpengaruh, tapi dalam keluargamu, kedudukanmu itu sebagai suami adalah tanggung jawab yang hebat. Setiap pria itu berpengaruh buat family-nya sendiri. Di rumah Anda adalah Lion King. Karena itu saya mendorong Anda untuk mengerti dari ayat 2 ini, bahwa tanggung jawab kepemimpinan seorang laki-laki itu tremendous, bahasa Inggrisnya itu dahsyat. Ya. Tapi saya juga memberikan suatu contoh, bahwa di ayat 2 ini kalau kita bukan kepala keluarga, misalnya jaga-jaga, ini bukan rasan-rasan, kalau kepala keluarga di rumah Anda, bukan Anda ini maksudnya, tidak berfungsi. Jikalau papa adalah penyembah berhala, dan bahkan tidak setia pada mama misalnya kalau ada, maka Anda jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan hambar hatimu, jangan tawar hati. Kalau imamnya nggak jalan, Tuhan selalu akan memberi imam yang lain. Kalau Paulus nggak ada, sapu tangannya pun diurapi. Petrus nggak nyampe ke sana, bayang-bayangnya pun Tuhan kasih kuasa. Saya percaya ada imam-imam tambahan. Nggak ada papa, masih ada mama. Kalau misalnya orang tuanya salah satu itu penyembah berhala, maka sang ibu dan anak harus kompak berdoa. Agar papa selalu dikasih roh takut akan tahu Tuhan dan suatu hari kenal Tuhan. Tapi kalau papa mama dua-dua sama-sama buruknya. Ada loh, zaman ini zaman edan. Bayangin, saya pernah come across satu keluarga yang sungguh-sungguh disfungsi atau tidak fungsional. Orang tuanya itu dua-dua itu sama-sama ngedrak, laki-laki dan perempuan. Nah gimana itu anaknya? Anak itu seperti gereja dijadikan panti asuhan. Nih, didik anakku. Ya mau sih gereja daripada membuang orang, kita tetap harus menerima. Kita melayani, tetap bukan di gereja. Mereka itu disuruh, tapi gereja yang disuruh didik anak-anaknya dalam kebenaran. Tapi kalau Anda anak-anak demikian, Anda juga jangan kehilangan harapan. Anak-anak harus kompak, jangan tukaran. Berdoa untuk papa mama. Anda minoritas. Papa sendiri aja sudah mayoritas. Apalagi plus mama. Tapi dengan minoritas itu, kalau Anda sama-sama, kalau Anda kompak dan berdoa, Bapa di sorga, naik banding ke sana, pasti melakukan sesuatu.
dalam keluargamu. Tidak ada kata give up lah dalam keluarga. Keluarga semuanya full, satu keluarga itu hancur-hancuran. Tetap masih ada tantenya, ponakan, atau sepupunya itu orang gereja kita yang mendoakan. Tetap akan ada imam tambahan. Saya dorong Anda kalau Anda memperoleh keberanian. Kalau Anda misalnya bukan decision maker, bukan kepala keluarga. Misalnya Anda anak. Anda pun bisa panggil loh orang tua Anda ngomong heart to heart. Meskipun Anda bukan Yakubnya dalam hal ini. Anda bisa panggil. Doa dulu tapi, di sini butuh jamahan saudara seiman, butuh dukungan. Kita berdoa sama-sama di CG misalnya, di cell group, connect group kita. Lalu habis itu tentukan hari, Anda mau bicara sama orang tua. Papa, mama, udah waktunya kita cari Allah yang hidup. Kalau Anda peduli loh ya, keluarga Anda, keluarga papa mama Anda, orang tua Anda masuk surga, Anda harus speak up, tidak boleh takut, harus angkat bicara, tapi nggak boleh kurang ajar. Orang Kristen diajari sama orang tua, bukankah itu perintah Allah yang kelima? Tunduklah, hormatilah orang tuamu. Tapi tetap harus speak up. Hormat itu bukan berarti setuju, disuruh penyembah berhala juga mau. Panggil mereka, kumpulkan keluarga Anda, meskipun Anda bukanlah kepala keluarganya, janjian entah kapan, minta sama Tuhan, suatu waktu, jadikan itu kairos buat keluargamu. Reservasi dalam doa dulu, puasakan. Jangan sendirian, bersama saudara seiman. Tentukan harinya, konfrontasi orang tua Anda. Dan berkata, Pak, sudah waktunya Papa dibaptis. Ayolah Pak, anak-anak semua sudah dalam Tuhan. Sekarang giliran Papa Mama. Beranikan diri. Paling-paling dimarahi. Paling-paling dimarahi. Tapi kalau ada doa, mujizat bisa terjadi. Ayat 2 ini menceritakan tentang powernya, betapa hebatnya sebuah pertemuan keluarga yang disengaja untuk mengarahkan ke Tuhan. Itu powerful sekali. Ayat 2 ini. Yakub kumpulkan, tidak gampang juga sekalipun dia kepala keluarganya. Anak-anaknya udah besar-besar. Bahkan di pasal sebelumnya aja 2 putranya, Lausan, anak kedua, anak ketiga, Simeon dan Lewi, bunuh sekampung, bunuh loh, itu bantai. Papanya waktu tegur pun dia bilang, masa? Dan dia bisa bantah kalau ditegur papanya, kenapa kamu mendatangkan celaka? Ini orang-orang lokal ini pasti marah sama kita. Kita ini orang asing tahu. Dengan gampang entengnya dia berkata, masa mereka memperlakukan Dina? Masa mereka melakukan meme kayak gitu? Udah gitu aja. Gak gampang, gak tunduk sama ortu. Emangnya mudah, mentang-mentang dia jadi ayah. Kumpulkan keluarganya pasti nurut buang berhala. Nggak tentu. Yakub pasti berdoa dulu. Makanya di pasal 1, di ayat 1. Yakub bangun mesbah pribadinya dulu. Itu dia sudah jengking-jengking dan doa dulu. Minta Tuhan memberikan kebangunan rohani keluarganya. Dan dia mempersembahkan diri sebagai tumbalnya. Dia sebagai korban pertama. Kepala keluarga itu harus jadi korban yang hidup. Korban ke-1. Kalau Anda tidak memberikan diri dulu, Allah tidak akan bekerja dengan hebat di keluargamu. Dibutuhkan imam untuk memulai pintu masuk. Untuk membuka itu. Ayat 2 ini bisa aplikasinya langsung kepada yang berhak dan berwenang. Yaitu suami dan ayah. Tapi juga bisa kita terapkan. Sekalipun kita bukanlah kepala keluarga. Betapa hebatnya sebuah pertemuan yang disengaja untuk revival keluarga. Ini bukan berarti KKR gitu, bukan. Tapi ngomong heart to heart. Papa mama, ayolah kami anak-anak berdoa untuk papa mama mau ke gereja. Takut mungkin. Tapi Anda akan terkejut. Kalau Anda berdoa, kemungkinan yang Anda takutkan tidak terjadi. Sebab Tuhan berjanji, apa yang tidak kau pikirkan, kusediakan. Apa yang matamu belum lihat, telingamu belum dengar. Kamu akan melihat dan mendengarnya. Ayat 2 ini sebuah pertemuan keluarga yang disengaja untuk membawa keluarga itu kembali kepada Allah. Do that. Saya rasa apa yang terjadi di gereja ini adalah chargernya. Tapi biarkan Allah memakai HP-HP ini, yaitu hidupmu ini. Di dalam keluarga masing-masing. Saya berdoa supaya Anda punya keberanian. Baik Anda orang tua seperti Yakub, dilema anak-anaknya jauh dari Tuhan. Jangan serahkan ke dunia, terserah mereka lah, mereka sudah besar. Tidak bisa terserah mereka lah, sampai sebesar apapun anakmu, mereka tetap adalah anak Anda.
Jadi Anda jangan serahkan ke dunia, terserah mereka. Mereka pun nggak terserah mereka kok. Mereka itu apa kata dunia. Anda harus rebut dari api. Tidak boleh bolos. Imam yang namanya papa mama itu masih berlaku. Sampai mati. Jangan bolos kerja. Jangan kerja melulu lalu habis itu anak-anaknya dibengkelaikan. Kerja juga perlu, makanya kita kemarin ada diskon. Tetapi hari ini kita bicara soal family. Jangan membolos. Tak peduli hari ini kalau anak Anda pun sudah punya anak. Tetap Anda harus menjadi imam yang berlaku. Sekalipun imamnya berubah. Sekarang anak Anda pun menjadi kepala keluarga. Kalau anak Anda putra. Tapi Anda tetap adalah ayahnya. Arahkan ke Tuhan. Ingatkan mereka akan jalan-jalannya. Tapi jikalau Anda bukan kepala keluarga, ayat 2 ini juga berjanji. Bahwa kalau Anda berdoa dan mempersiapkan diri, kumpulkan mereka. Kemungkinan besar seluruh keluargamu bisa diselamatkan. Seluruh keluarga Anda itu bisa diarahkan ke Tuhan. Yang lari pun bisa kembali ke jalan yang benar. How powerful. Tapi saya tunjukkan bukan hanya men, powerful, bukan hanya pria yang luar biasa. Coba lihat ayat 2 sekali lagi. Lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saya heran. Yakub ini kan keluarganya umat pilihan, orang Israel kan. Kok bisa pegang berhala itu gimana? Piye kata orang Jawa Tengah. Kok bisa? Ya inilah pengaruhnya mama. Mama itu penting loh. Sungguhan mama itu yang menentukan suhu. Makanya ibu-ibu perempuan di sini jangan marah-marah terus. Jangan ngomel-ngomel, jangan melulu. Kenapa? Karena Anda akan membawa hawa itu. Saya beritahu ya, berhala dimulai dari seorang mama namanya Mama Rahel. Pada waktu dia mau pergi meninggalkan ayahnya yaitu Laban, mereka mau lari nih. Rahel pura-pura datang bulan, pura-pura haid. Supaya dia nggak turun dari unta. Dia sembunyikan terafim atau sembunyikan dewa rumahannya milik Laban di bawahnya. Tahu nggak? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mama punya berhala, anak-anaknya berhala semua. Mama, makanya itu yang wanita di sini yang masih bujangan, firman ini bermata dua. Ketika Anda pacaran, gimana pengaruhmu terhadap pacarmu? Itu nanti akan menentukan gimana Anda jadi ibu rumah tangga. Sekalipun Anda bisa berkarir, tetap Anda adalah ibu rumah tangga. Anda adalah mama dalam keluarga itu, dalam keluarga Anda kok. Anda adalah ibu, Anda adalah istri. Apa pengaruhmu? Kalau sang laki-laki mulai mau, tangannya sudah mau mulai kemana-mana, Anda biarkan nggak? Kalau Anda biarkan, nanti suatu hari, kalau Anda punya anak perempuan, dia juga tidak punya otoritas untuk ngomong sama suami, sama pacarnya. Ngapain lu? Jangan kau izinkan. Kalau Anda izinkan, itu bukan sama-sama suka. Kalau Anda izinkan, Anda mengizinkan seorang imam jatuh bersama denganmu. Nggak boleh, Anda harus eman laki-lakimu. Kalau Anda serius loh ya, dia suatu hari itu akan jadi pendidik keluargaku. Anak-anakku suatu hari bergantung sama teladannya. Saya kasih satu cara, menurut saya cara ini tetap cara yang alkitabiah. Tamparlah pipi kanannya. Dia nanti akan kasih pipi kiri kok. Sebuah tamparan tidak akan membunuh. Anda berkata, kamu lakukan ini, aku putus sama kamu. Kenapa? Aku cinta kamu setengah mati, tapi aku suatu hari akan mencintai anakku. Paling tidak setelah aku melahirkan anakku nanti, dengan kamu atau tidak, aku akan sangat cinta anak itu. Ada satu waktu naluri ibuku akan berbicara, lebih cinta anak daripada suami. Naluri ya, tidak boleh ya, tetap harus cinta suami lebih daripada anak. Cuma naluri. Pada saat itu, aku akan menyesal bahwa anak-anakku dari kamu. Anak-anakku akan dididik oleh orang kayak kamu. Aku akan menyesal. Saya berkata, kamu jangan main-main. Aku mendingan putuskan pacar daripada anakku suatu hari punya ayah yang salah. Pah! Kalau Anda sekarang tidak bisa kayak gitu, Anda Hawa. Berarti Anda Hawa. Anda tidak bisa bawa Hawa yang benar, Anda Hawa yang salah. Anda itu pengaruh. Yes, no-nya laki-laki itu nanti tergantung Anda. Meskipun laki-laki Anda, pria Anda, tidak semua laki-laki itu dengarkan istrinya. Tapi Anda punya kuasa pengaruh yang hebat dalam keluarga.
Karena itu yang bujangan dulu yang perempuan. Kalau seorang laki-laki pacaran dengan Anda, dia jadi lebih cinta Tuhan nggak? Dia lebih menghargai kekudusan tidak? Dia lebih responsibel nggak dengan hidupnya? Lebih maju nggak karirnya? Atau kalau di kuliah, masa kuliah, kalian udah pacaran, makin maju nggak mata pelajarannya? Dia semakin bisa menghormati orang tuanya atau tidak? Semakin berbakti nggak sama keluarga? Semakin berbuah nggak dalam pelayanan? Cek sendiri. What is your influence upon your man? Karena Rahel punya influence yang tidak baik. Sekalipun dia adalah cinta sejatinya Yakub. Yakub itu cinta Rahel bukan Lea. Taruh terafim di bawah situ. Nggak heran. Langsung merambat. Dewa-dewa asing ada di anak-anaknya. Banyak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mama punya berhala. Di seluruh rumah berhala jadi biasa. Amin ya. Karena itu wanita mesti hati-hati. Wanita itu diberi Tuhan satu pengaruh yang luar biasa. Jadi kalau saya bisa sebut begini kira-kira. Papa punya peran yang dahsyat, mama punya pengaruh yang dahsyat. Dua-dua harus jalankan, dua-dua imam. Tapi jika Anda single parent, tinggal mati oleh pasangannya, Anda harus besarkan anak-anak sendiri, don't worry. Tuhan selalu punya imam tambahan. Ketika suami Anda mati, anak-anak tidak punya figur ayah, Tuhan pasti akan punya. Tuhan punya uncle-uncle yang sah. Mungkin adalah uncle yang sungguhan ya, bukan uncle-unclean ya. Tuhan itu tidak pernah kehabisan. Yatim piatu pun Tuhan pelihara. Besar pun jadi orang. So don't worry. Tuhan adalah suami bagi yang tidak bersuami. Ya. Dan jika laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, anaknya, biasanya laki-laki lebih cepat menikah daripada perempuan kalau ditinggal sama pasangannya. Maka itu yang perempuan, jaga kesehatan supaya laki-lakimu jangan menikah lagi. Haleluya. Kok gitu jadinya aplikasinya? Tapi mari kita belajar setia kepada Tuhan. Setiap pria maupun wanita itu luar biasa peran dan dalam keluarga ya. Dan mari kita sekarang lihat ayat yang keempat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Jadi akhirnya anak-anaknya nurut. Haleluya, katakan haleluya. Powerful sekali ya seorang ayah yang berperan. Meskipun dia pernah salah, tapi ketika dia mau benarkan, anak-anaknya bisa benar cepat lambat. Dalam hal ini, dalam hal Yakub, cepat bukan lambat. Mereka langsung menyerahkan pada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Dewa asing di sini bukan kayak seolah-olah mereka bawa berhala-berhala seperti orang-orang Kanaan, bukan. Dewa asing di sini itu sebenarnya adalah good luck charms. Gini loh, kalau berhala yang vulgar rasanya sih enggak ya, apalagi kalau kita latar belakang Kristen ya. Sekarang saya mulai bicara kepada Anda, saya mau coba selidiki kata berhala. Berhala itu enggak tentu sesuatu yang masih vulgar seperti buatan tangan manusia. Masih ada tapi mungkin yang sudah latar belakang Kristen lebih jarang melihat. Nah berhala-berhala yang tidak vulgar seperti itu tuh yang lebih harus diwaspadai bagi kaum Kristiani. Kita semua tahu definisi dasar berhala itu adalah segala sesuatu yang menempati tempat Tuhan dalam hidupmu. Tapi bukan Tuhan. Bagi orang-orang yang menyembah berhala sungguhan, maka berhala itu bisa berwujudnya batu, kayu, sebagainya. Tapi bagi kita, berhala itu bisa juga kita alami tanpa kita sadari. Karena orang Kristen yang superstisi akan menganggap good luck charms itu sesuatu. Ya, good luck charms itu bisa jadi sesuatu. Jadi saya pernah baca waktu di kisah, Anda pernah nggak wondering, pernah nggak Anda itu mikir begini di dalam hati? Kenapa sih orang Israel itu terjerat sama yang namanya Baal melulu? Pernah nggak? Nabi Baal. Kalau Anda baca perjanjian lama itu bosen. Jatuh bangun tuh di Baal terus. Why? Karena Baal itu bukan hanya patung. Di zaman perjanjian lama, Baal itu bukan hanya suatu penyembahan. Kalau penyembahan gitu orang Israel sudah punya Tuhan. Yahweh Allah Israel itu sudah cukup bagi mereka. Udah sejarahnya membelah Laut Merah segala.
Tapi kenapa mereka terjerat di situ terus? Karena gini loh benefitnya. Baal itu seperti klub. Seperti apa klub yang keren. Orang kalau nyembah itu, ya, itu sudah punya pergaulannya gampang jalur bisnisnya. Paham ya? Baal itu bukan hanya Baal itu yang menarik buat orang Israel yang sudah punya Allah. Bukan Baalnya, tetapi social acceptance-nya, social benefit-nya. Gak ada yang namanya olahraga tertentu itu lebih holy, itu gak ada. Olahraga ya olahraga yang diolahkan raganya. Cuman olahraga itu kan ada asosiasi. Misalnya orang main golf. Banker itu dengan klien-kliennya yang gede-gede itu ya. Mereka mau gak mau, suka gak suka harus belajar main golf. Karena di situ nanti pembicaraan bisnis di sana. Biasanya kalau main futsal gak bicara bisnis. Malah justru marah-marahan, kenapa lu saduk kakiku? Tapi golf kan bisa ngobrol. Main biliar misalnya, biliar itu kan bola juga. Yang satu ditendang, yang satu disaduk begini sama tongkat. Tapi yang tidak, mungkin yang sesuatu yang kita tidak perhatikan, saya tidak bilang benar atau salah ya. Ini sesuatu yang subjektif, sesuatu yang abu-abu. Tapi saya tetap harus jamah topik ini, saya harus cover ini. Karena jemaat kita itu ada di semua linear kehidupan. Misalnya kita main begitu. Tapi kita kan tahu bahwa tempat-tempat biliar tidak semuanya, kan biasanya kalau buka-buka di jam-jam tertentu, kita lihat di sana perempuan-perempuannya, kepul-kepulan rokoknya. Saya tidak berkata satu olahraga itu lebih bagus dari olahraga yang lain, nggak ada. Sama, asal olahraganya bukan membunuh. Bahkan tinju pun ada peraturannya. Tetapi Anda juga harus bisa mengerti dirimu. Di mana Anda kuat? Apa kelemahanmu? Tidak bisa Anda perhitungkan hanya aktivitas utamanya, tapi asosiasi-asosiasinya itu Anda juga harus masukkan dalam pertimbangan. Karena seringkali hal-hal yang membuat kita itu mundur, jatuh sesuatu. Saya tidak berkata ini berarti kita avoid everything, kalau itu jangan hidup di bumi. Kita tidak boleh menghindari segala sesuatu, tapi pintar-pintar, be selektif. Apa yang baik buat orang ini, meskipun itu semuanya halal, tapi tidak tentu baik buat orang itu. Anda harus bisa mengerti sendiri duniamu. Dan Bapak Yakub berkata, aku mau kita, Bapak Yakub berkata begini, Papa kepingin kita semua bersih sama Tuhan. Kalau enggak kita enggak akan diberkati. Berkat ini bukan materi, Yakub sudah kaya by the way. Dia berkata hidup kita enggak akan pernah damai sejahtera. Kita enggak akan mengalami tuntunan Allah. Seperti papaku, Bapak Ishak. Seperti Kong, Bapak Abraham. Kita enggak akan mengalami tuntunan Tuhan. Kita harus bersih. Ayo anak-anak bersih sama Tuhan. Lalu waktu mereka bersihkan, mereka tidak hanya di ayat 2 tahirkan diri. Mereka bukan hanya mandilah, kalau ada bau badan mandilah. Tapi mereka tidak hanya sampai menahirkan diri, mereka juga sampai tukarkan pakaian. Coba bayangkan. Bicara soal memenggal tangan, mencungkil mata yang membuat kita berdosa. Mereka nggak berhenti sampai mengurusi dosanya atau akar dosanya, tapi sampai pakaiannya pun diganti. Padahal badannya sudah wangi. Tapi tadi itu bau badannya kena ke pakaian. Pakaiannya juga ditukar sekalian. Mereka menyerahkan, coba lihat apa yang mereka serahkan ya. Nanti saya tunjukkan, saya jelaskan Baal itu kenapa menarik bagi bangsa Israel. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunya mereka. Karena dewa asing di sini, good luck charm, ada klubnya itu. Ya, saya nggak mau sebut klub tertentu, misalnya saya sebut aja yang ngawur, Tiger Club. Ini mungkin, kalau saya sebut satu lagi, klub apa misalnya? Barley Club. Barley itu lemon barley minuman itu loh. Barley Club atau whatever club. Itu klubnya, bukan Baalnya. Yang penting bagi orang Israel. Klubnya. Dan seksnya. Itu escort-escortnya Baal itu punya yang namanya temple prostitution atau prostitusi ibadah. Dan apa yang ketika mereka masuk dalam kepercayaan Baal, mereka meninggalkan Allah Israel karena secara nafsu lebih dikasih makan. Karena di dalam kepercayaan Baal diperbolehkan, malah justru didorong untuk itu. Didorong itu. Hari ini mungkin bukan agama, tapi suatu filosofi di dunia. Kamu kan kaya, kamu kan berhasil, laki kok. Kamu punya semua, kamu begitu sukses dalam bisnis. Ngapain cuma satu istri? Gak apa-apa lah, istri itu satu yang sah. Nah itu filosofi dunia. Sayang kan,
Kamu sesukses itu dimiliki cuma satu wanita. Itu kan filsafat yang salah. Dan mereka masuk dalam klub orang-orang begini tanpa tahu bagaimana mereka proteksi atau melindungi diri. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan istri masa mudanya. Disayangkan, Baal itu menarik, bukan Baalnya loh. Kalau Anda baca di perjanjian lama, Baal melulu, kadang-kadang saya garuk-garuk kepala. Kalian tuh gak belajar-belajar tah? Orang Israel ternyata, oh no. Zaman ini ternyata sangat relevan. Baal itu masih ada hari ini. Masih ada. Kalau Anda sukses dalam pekerjaan, jangan punya sindrom Salomo. Salomo itu pun akhirnya kehilangan segalanya. Dia terakhir berkata semua sia-sia. Jadilah orang yang beda. Yakub berkata, no, ini bukan umat pilihan Allah. Ini adalah umat-umat, ini orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang Kanaan. Aku gak mau, ayo guys semua, dipanggil semuanya. Dulu yang pernah belajar di Mama Rahel semuanya, serahkan dewa-dewanya. Dewa-dewa itu adalah good luck charms-nya. Gak hanya diserahkan dewa-dewa asing ayat 4, termasuk anting-anting yang ada pada telinga mereka. Anting-anting, katakan anting-anting. Anting-anting di sini itu kenapa ikut dibuang? Coba kalau Anda baca, Yakub hanya minta dewa-dewa. Tapi anak-anaknya serahkan sampai anting-anting. Zaman dulu anting-anting ini bukan perhiasan. Jadi bukan berarti anting-anting Anda berhala. Zaman dulu anting-anting itu asosiasinya banyak. Ini cultural ya, ada sebagian di Alkitab itu kita bisa terjemahkan secara kebudayaan. Anting-anting di sini adalah pagan influence. Zaman itu adalah pengaruh orang-orang Kanaan. Anting-anting itu dianggap kayak jimat. Ya. Apa itu kalau perempuan mau gait laki-laki pakai apa supaya dipelet ya? Kok tahu? Buanglah yang gitu-gitu. Jangan ada begitu-begitu. Hendaklah kamu polos soal kejahatan, tapi mahir dalam kebenaran. Tapi betul, seperti susuk, pelet, diserahkan semua. Berhala sosialnya diserahkan semua, bukan hanya berhala penyembahannya. Di sini saya pelajari sesuatu. Kalau Anda mau berubah, rumah tanpa berhala, Anda mesti radikal sama Tuhan. Dimulai dari papa. Kalau Anda mau keluarga Anda jalan dalam terang Kristus, mesti radikal. Jangan hanya tahirkan diri, tukar pakaian. Jangan serahkan hanya dewa, anting-anting sekalian. Jangan hanya tutup mata, cungkilah mata itu. Bukan secara fisik ya, signifikannya secara rohani. Jangan hanya sekedar tangannya dirantai, penggal sekalian supaya nggak ada. Kalau memang perlu untuk ganti hobi dan aktivitas, ganti. Kalau perlu ganti handphonenya, ganti sekalian. Apalagi orang-orang yang sudah kena narkoba itu kan bukan hanya soal obat-obatan. Itu kan pergaulan. Kalau kita memang mau betul-betul berubah itu jangan sampai tahir badan, sampai tukar pakaian. Serahkan seanting-antingnya rumah tanpa berhala. Kalau kita tidak mau radikal sama Tuhan, kita tidak akan bisa berubah. Berhala juga bukan hanya benefit ini itu. Berhala itu juga segala sesuatu dalam keluarga yang jadikan selalu duduk perkara pertengkaran mereka. Kadang-kadang berhala seorang laki-laki dan memaksakan kehendaknya sehingga seluruh keluarganya itu sampai berdarah-darah, sampai sengsara gara-gara dia. Gak tentu berhala itu sesuatu yang bisa saya tunjuk sesuatu sekarang. Tapi saya berdoa supaya pengajaran yang tidak dangkal sekarang. Semoga ini bisa masuk dalam hati sebagai prinsip yang bisa Anda pegang. Namun aplikasinya sendiri-sendiri. Saya doa sama Tuhan supaya Anda mengerti hal-hal tertentu yang Anda harus lepaskan. Tapi ya jangan jadi orang yang paranoid. Diubah semuanya juga gak menjadi jaminan Anda akan berubah. Tapi kalau Anda tahu di area itu Anda kalah melulu, Anda mesti minta transformasi sungguhan. Di area demikian. Ada keluarga yang tukaran terus suami istri tentang itu aja. Itu terus. Kalau Anda mau berubah, salah satu harus melepaskan egonya. Karena ini bukan tentang hidup mati atau salah benar. Kalau ini soal sesuatu yang up to you. Lepaskan. Tukar pakaian. Serahkan anting-anting. Oke. Aku berubah. Selalu begitu. Selalu kita berkata, misalnya suami berkata, istriku gak mau ngerti. Ya sudah, kalau Anda mau berubah situasi ini, kalau gak mau terus-terusan Tom and Jerry. Tom and Jerry itu kalau lihat itu saya pusing. Mau sekali-kali jarinya kena mati, sudah selesai gitu loh. Atau Tomnya gitu. Dipentungi berkali-kali masih hidup lagi. Itu
Itulah cerita pernikahan beberapa orang. Daripada Tom and Jerry terus nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Mending Anda yang berubah dulu. Ya sudah, istriku nggak mengerti. Oke, terimalah sebagai fakta. Nggak tentu benar ya, by the way. Selalu kasih ruang untuk diragukan perasaanmu itu. Ruang ragu itu harus ada. Kalau itu tentang dirimu, tapi kalau firman jangan ragukan. Kalau itu adalah pendapatmu, boleh diragukan. Konklusi hatimu, silakan. Anda bisa berkata begini, baiklah kalau gitu aku lepaskan egoku, aku akan mengerti dia dulu. Selesai itu tukarannya. Nggak perlu konseling 7 jam. Kadang-kadang yang perlu diselesaikan, orang kira selesai nanti konseling itu sebenarnya cuma 1 detik kalau dia melepaskan berhala hatinya. Selesai. That day, selesai. Nggak usah buat susah lah hidup ini. Hidup ini sudah susah. Buat mudah aja. Detik ini bisa selesai. Nggak perlu Anda konseling 17 jam. Amin. Ayat yang ke-5. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Oh haleluya. Setelah mereka serahkan berhala dan anting-anting mereka, ada sebuah kejadian dahsyat. Yaitu kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, tempat si anak putra kedua ketiga, yaitu Simeon dan Lewi, bunuh satu kota demi adik perempuannya Dina. Kota-kota sekeliling itu kan bahaya ya. Kasus-kasus gini nggak boleh diremehkan. Misalnya pendatang lalu berantem dengan orang lokal, itu bisa berabe hasilnya. Seperti misalnya pernah juga kejadian Black History dalam sejarah kita. Saya kasihan pada kedua-duanya. Yaitu suku Madura, suku Dayak contohnya. Di Kalimantan. Hal seperti itu kalau bukan Tuhan campur tangan, pasti sudah musibah. Kali ini Tuhan campur tangan. Kedahsyatan dari Allah, kata kedahsyatan itu terornya Tuhan. Tuh, the terror of God. Kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Pasti kota-kota ini sudah siap-siap untuk balas dendam. Mereka bunuh satu kota, kota-kota ini kumpul untuk bunuh Yakub dan 12 putranya termasuk Dina dan semuanya mau dihabisi. Tapi karena mereka serahkan berhala, ada proteksi ilahi. Coba lihat Anda baca. Setelah mereka serahkan semua, seanting-antingnya diserahkan. Langsung terjadi divine protection. Divine protection. Terjadi perlindungan yang luar biasa secara supranatural. Kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub, terutama Simeon dan Lewi, tidak dikejar. Jangan bilang soal keadilan dulu lah. Tapi ketika orang melepaskan berhala, Tuhan ampuni, Tuhan lindungi. Ini kalau mereka tidak lepaskan berhala mereka dan anting-anting mereka, gak ada pasal 36. Binasalah. Pasti. Mana bisa mereka menang jumlahnya cuma ratusan. Lawan kota-kota yang jumlahnya ratusan ribu. Habis mereka. But the moment you let go. Momen di mana Anda lepaskan berhalamu. Dan apa yang mendukakan hati Allah. Termasuk hal-hal yang tidak kelihatan atau yang tidak vulgar. Seperti sesuatu yang di hati yang harus di let go. Seperti ego. Langsung terjadi perlindungan atas pernikahan Anda. Langsung terjadi perubahan. Langsung terjadi damai sejahtera. Dalam pekerjaan Anda juga sama. Ketika Anda belajar berserah. God will help you. Before the break of day. Kata Alkitab. Allah akan membantumu sebelum menjelang pagi. Tuhan akan menolongmu. Katakan amin. Dan sekarang saya coba Anda lihat ya. Apa yang terjadi. Yakub turun-turun kan jadi Israel ya. Namanya pun diganti Israel ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamanya lah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Sudah dari dulu harusnya kamu ke El Betel. Tapi Yakub pergi ke Sikam. Ya udahlah nasi udah jadi bubur, udah jadi pelajaran berharga buat dia. Tapi Yakub luput dari maut. Persis last minute. Gara-gara semua lepaskan berhala. Aneh ya. Bukannya dia beli senjata, mempersenjatai rumah tangganya. Dia lepaskan berhala, dia percaya Allah yang akan melindunginya. Banyak orang kalau dalam masalah apa yang dia lakukan? Cari koneksinya. Itu dulu, lo boleh itu, tapi bukan itu dulu. Apa yang dilakukan adalah, wah sikat kiri, sikat kanan, lakukan ini, wah sudah. Keluar semua jurus silatnya di dalam bisnisnya. Kadang-kadang mujizat yang terjadi di dalam tempat kerja Anda itu dimulai dengan Anda melepaskan berhalamu. Let go. I surrender. Aku ngaku salah kalau memang ada salah di bagianku. I surrender to you. Tuntun aku. Anda akan lihat tiba-tiba terjadi protection. Ini suatu langkah yang dahsyat sekali.
Rumah tanpa berhala itu adalah rumah tangga yang diberkati. Katakan amin. Bisnis tanpa berhala adalah bisnis yang diberkati. Manusia yang tanpa berhala tapi yang fokus kepada Allahnya adalah manusia yang diberkati. Dan keluarga yang tanpa berhala adalah keluarga yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Deborah, ayat 8. Inang pengasuh Ribka mati. Dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, ayat 10 aja lah, kita sampai ayat 10 aja, gak usah sampai ayat 15, tidak ada waktu. Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Kata Israel ini sebenarnya lepas dari gunjang-ganjing yang terjadi sekarang. Saya tidak bicara Israel secara negara atau secara politik praktis, saya bicara Israel sebagai Yakub. Kata Israel ini bagus. Israel ini artinya struggling with God. Artinya bergumul tapi dengan Allah. Dan Allah izinkan dia menang. Kata Israel itu bagus. Kalau Anda baca di ayat 8, bukan berarti rumah tanpa berhala, kalau kita lepaskan berhala kita, lalu tiba-tiba hidup kita itu tidak ada masalah. Tidak. Tapi hidup kita aman di tangan Tuhan, iya. Tidak ada masalah, tidak. Masih ada persoalan. Tapi aman di tangan Tuhan, iya. Coba kalau Anda baca di ayat 8, banyak masalah dan yang Yakub alami. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati. Ya. Ya, Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya. Saya nggak tahu siapa ini Deborah, tapi inang pengasuh ini pasti penting sekali. Misalnya rumah kita, tiba-tiba misalnya orang yang rumahnya ada pembantu, nggak ada pembantu atau pembantu lama pergi, itu aja bisa pusing 7 keliling. Ini adalah inang pengasuhnya. Jadi orang yang sudah tahu householdnya luar dalam, udah nggak perlu mikir lagi. Tiba-tiba Yakub ngalamin ini. Mungkin ini bukan darah daging, mungkin bukan keluarga, tetapi sudah dianggap keluarga. Tapi nggak kalah dengan itu. Around this time, kira-kira waktu ini, Yakub menghadapi berbagai macam kematian. Yang pasti Deborah di sini mati. Rahel istrinya mati. Ishak mati. Bapaknya. Mati. Tapi the big blow, pukulan terbesar itu terjadi nanti di ayat 22. Saya bacakan ya, pasal 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, ya, di perikopnya Rahel istri Yakub mati. Mama Rahel yang bawa berhala itu loh, itu mati. Istrinya dia, true love-nya meninggal. Deborah juga pusing 7 keliling ditinggal sama orang ini. Ishak papanya meninggal dunia. Dia belum cukup waktu dengan sang ayah karena dia sempat minggat. Lalu pukulan terbesar ayat 22, ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha. Gundik ayahnya. Ini kegilaan yang gak terpikirkan bahkan di kalangan orang-orang dunia. Meskipun Bilha bukan mamanya. Si Ruben anak sulung, kakak terbesar dalam keluarga, anak Yakub itu, tidur sama istri ayahnya. Ini kan, Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Jadi Yakub ini mengalami berbagai macam struggle dan pergumulan. Ini mati, itu mati, ayah mati, istri mati. Ya, Deborah di sini juga mati. Lalu habis itu anaknya sendiri tidur sama istrinya. Istri mudanya. Ya ampun, pukulan. Makanya namanya itu Israel, artinya you struggle with God. But selama kau mau berproses dengan Tuhan, tidak mencari berhala. Karena kemungkinan terbesar orang itu jatuh kepada penyembahan berhala, baik itu yang vulgar atau tidak, itu saat-saat susah. Saya kenal orang Kristen yang kanker, obati kanan kiri, didoakan juga nggak sembuh, akhirnya pergi ke alternatif yang sifatnya supranatural. Tahu nggak apa yang terjadi? Tetap mati dengan dosa, tapi dalam dosanya. Biasanya orang kalau kepepet, dia bisa berubah setia. Tapi di sini diajari, rumah tanpa berhala itu bukan hanya sekarang, tapi sampai kau mati. Jangan kau gantikan Yesus dengan apapun. Meskipun ada nggak ada mujizat, doamu dijawab atau tidak, Yesus sudah jadi Tuhanmu dan Tuhanku, dan dia satu-satunya. Kalau kita mau masuk ke surga, bersiaplah kita ke Betel, fokus pada Allah yang hidup. Jangan karena kita dipepet atau terhimpit, terjepit oleh masalah atau tekanan hidup,
Lalu kita halalkan segala cara, termasuk hal-hal yang mendukakan hati Allah, termasuk juga apalagi hal-hal yang udah jelas-jelas firman Tuhan berkata jangan. Satu raja, namanya Saul, raja pertama Israel, ketika dia terhimpit, sudah di depan perang, mundur nggak bisa, Filistin siap membunuhnya, dia panggil ahli nujum untuk ketemu sama Samuel. Ketika orang itu dihimpit di bawah, seperti Ayub, disitulah bahaya untuk mengutuki Allah. Don't do that, karena segala sesuatu yang Anda alami di hidup ini, selama itu hanyalah fisik, jasmani, atau hanya jiwa, itu sementara. Rohmu itu lebih berharga, itu yang kekal. Jangan kau tukarkan apa yang kekal, demi apa yang sementara. Saya tidak ngalami mujizat, tetap kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Bukankah engkau yang memegang firman kehidupan, kata Pak. Ketika Petrus dan kawan-kawan, setelah Yesus tinggal sama 400 orang muridnya di Galilea, sisa mereka 12. Yesus tanya, kamu gak pergi sekalian? Petrus berkata, mau pergi kemana Tuhan? Kami sudah tahu kebenaran. Engkaulah yang pegang firman kebenaran itu. Jangan pernah. Rumah tanpa berhala itu belum teruji. Tapi sampai kapanpun buat komitmen. Rumahku, keluargaku, apalagi papa. Jangan kau berubah setia. Rumahku milik Yesus. Saya sudah menentukan anak cucu saya. Dalam hal ini, saya boleh main hakim sendiri. Saya menentukan bahwa saya, istri, anak-anak, anak cucu kami akan melayani Kristus. As for me and my house, we will serve the Lord. Seperti Yosua katakan, aku dan seisi keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Saya berdoa supaya Anda punya ketetapan iman yang sama, ketetapan hati, keteguhan yang sama. Tetap, karena kita adalah Israel. We may struggle, but I choose to struggle with God. Kita bisa punya pergumulan, tapi kami memilih untuk selalu bergumulnya dengan Tuhan, bukan di luar Tuhan atau tanpa Tuhan. Bergumulnya di dalam Tuhan, sebab saya tahu di dalam Tuhan sekalipun harus menghadapi berbagai macam masalah dan musibah. Seperti Deborah, Rahel, Ishak, segalanya. Lalu seperti terjadi dengan yang namanya Ruben, terjadi korsleting sana sini. Ya itu juga sedikit banyak karena ketidakmampuan Yakub untuk mengatasi keluarganya sendiri. Pokoknya apapun terjadi, Yakub tidak meninggalkan Tuhan. Itu saya kagum. Yakub hari itu membuat satu keputusan untuk membangun mezbahnya dan buang berhala. Dan dia setia sampai akhirnya. Termasuk ketika Ruben ngaco pun, termasuk ketika ini itu mati, meninggal dunia, ditinggal orang pun, Yakub tetap teguh pada mezbah yang dia sudah bangun di hadapan Tuhan. Makanya tidak heran, Israel hari ini bukan disebut Abraham. Kata Israel itu dari Yakub. Tuhan berkata, this man is tested. Tidak heran Tuhan memberi berkat dalam kehidupannya dan menjadikan anak cucunya berkat bagi bumi. Tidak heran Yesus lahir dari keturunan Yakub. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menekankan pada Anda beberapa poin ini Anda bisa catat. Dari rangkuman apa yang saya sampaikan, saya tambah satu nanti di poin ketiga, bukan dari cerita ini, saya tambahkan satu berhala yang harus kita waspada, khususnya laki-laki, pria dalam keluarga. Yang pertama, tulis dulu rumah tanpa berhala. Satu, jangan ada berhala di rumah agar fokus rohani keluarga tidak salah. Taruh Kristus bukan sebagai pajangan dekorasi, Kristus kepala keluarga atau salibnya, bukan. Taruh Kristus sungguhan dalam kehidupan, at the center of your home. Taruh Kristus di senternya rumah Anda. Apalagi kalau Anda seorang ayah. Tolong dibuat sengaja. Dua, ya jangan ada fokus rohani yang salah ya. Dua, di tengah segala kekecewaan hidup seperti yang Yakub alami, tetaplah mendekat kepada Allah. Jangan kau tukarkan Yesus. Karena keluarga kita pasti akan diterpa berbagai macam pencobaan dan ujian. Jangan meninggalkan Tuhan. Coba kalau ngomong kanan kirinya, jangan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya ke jemaat, belum ke poin 3. Orang Kristen, tidak Kristen bisa kena kanker? Enggak? Bisa. Tapi orang Kristen yang kena kanker, waktu dapat berita kanker, seluruh keluarga pasti terpukul. Pasti, itu nama berkuasa, meskipun tidak penuh kuasa, hanya nama Yesus yang penuh kuasa. Gimana kalau suatu hari Anda diberitahu, Anda mengidap kanker? Itu bukan hanya Anda yang gentar seluruh keluarga, tapi orang Kristen yang terima kabar begitu. Kalau hubungannya aman dengan Tuhan, pukulan itu, gentarnya itu sampai ke jiwanya, rohnya tetap aman. Dia tetap tinggal tenang. Tidak akan gentar. Karena waktu kena berita seperti itu, dia punya pegangan, dia punya Tuhan. Orang yang
tidak punya Tuhan, ketika dengar kata kanker, dia mau pegang apa? Dia harus taruh semua harapan imannya hanya kepada medis yang bisa atau nggak bisa sembuhkan dia. Dan dia nggak tahu setelah itu dia meninggal dunia apa, dan yang ditinggalkan gimana. Dia nggak punya perjanjian dengan Tuhan, dengan siapa-siapa. Jadi dua-dua sama-sama misalnya dapat berita itu, sembuh nggak sembuh. Mujizat nggak mujizat, saya nggak ngomong soal mujizatnya, tolong itu hapuskan dulu dari kalkulasi. Saya bicara tentang respon hati, dua-dua sama-sama, satu punya Tuhan, satu nggak punya Tuhan. Diterpah dengan berita kanker itu, maafkan Anda sudah dapat kanker, stadiumnya sudah 3 dan menyebar, 3A. Itu pukulan sama-sama kena. Tapi yang satu punya Tuhan. Yang satu nggak punya Tuhan. Jangan ngomong mujizatnya. Mungkin yang punya Tuhan pun nggak ngalami mujizat dan mati. Katakan begitu. Mari kita pesimis dulu. Tapi lain. Dia punya Tuhan. Yang satu nggak punya Tuhan. Makanya itu di tengah segala kekecewaan hidup. Tetap mendekat pada Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah gunung batuku dan keselamatanku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya nggak berani tanpa Tuhan. Bukan berarti saya pecundang atau pengecut dalam kehidupan. No. I just know that I cannot live without Jesus. I cannot live without Jesus. Makanya itu saya nggak ngerti gimana orang bisa hidup tanpa Yesus dan berani mati tanpa Yesus. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Itu saya nggak ngerti. Ayo tinggalkan. Kalau di sini masih ada yang tengah-tengah sama Tuhan, tapi masih juga ramal-ramalan, Tuhan masih gini, you harus bertobat. Berarti Yesus tidak di center, Yesus itu di Midwest, Yesus itu di East Coast. Yesus itu mau taruh di mana? Center. Jesus be the center of my heart. Center of my family. Center of my home. Center. Jangan ada ini dan itu. Kalau Anda masih ada mesbah-mesbah tertentu penyembahan gitu dari tradisi segalanya, itu bukan berarti kita tidak uhau. Tapi Anda bisa taruh Tuhan dulu. Dan Tuhan punya caranya. Cara Tuhan lebih baik. Amin. 3 saya tambahkan sesuatu ini. Ini penting sekali dari cerita struggle-nya Yakub. Dosa seks dalam keluarga mendatangkan konsekuensi yang sangat serius. Ya, ini fokus. Ya, di foto dulu nanti saya jelaskan ya. Oke. Ini saya tambahkan dalam kasus Ruben karena salah satu berhala yang hari-hari ini sangat-sangat luar biasa. Di samping tentunya cinta akan dunia, cinta akan uang itu juga. Tapi satu berhala ini juga harus diwaspadai, yaitu seks. Saya tidak mengecilkan dosa-dosa seks tertentu, tetapi dosa seks itu sama, dosa adalah dosa. Emangnya Adam itu dosa apa sih? Dia kan ngambil buah. Kan tidak ada tulisan Adam berzina dengan gajah. Karena tidak ada wanita lain selain Hawa. Saya tidak berkata bahwa masturbasi, pornografi, dengan perselingkuhan apa itu beda. Enggak, semuanya itu kan selalu latihan. Selalu ada gladi resiknya, gladi kotornya. Satu ada gladi kotor, gladi bersihnya. Selalu sebelum ke situ. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan jalan dosa sejak bujangan, jangan Anda kira pernikahan itu akan menyembuhkan Anda dan otomatis pertobatan. Itu sebabnya anak-anak muda mesti harus di jalan benar semudah-mudah mungkin. Dosa seks itu serius konsekuensinya di dalam kehidupan keluarga. Apalagi orang tua dan khususnya juga ayah. Kita ini loh harus waspada. Ini nggak ada ditulis di Alkitab, tapi saya melihat berkali-kali. Papa, seorang laki-laki, keluarga yang main, di kepala keluarga yang main perempuan. Doa deh, jangan punya anak perempuan. Meskipun Tuhan tidak ngutuki keturunan gara-gara atasnya, tapi kutuk itu akan diusahakan oleh setan, bukan Tuhan. Nggak akan, karena kenapa? Anda pegang kunci. Bibit bobot bebet semuanya itu ada. Fitur-fitur anak Anda itu dari Anda. Mau dioperasi Korea pun fiturnya dari Anda. Itu mesti ada ngaruh. Saya melihat sepanjang 30 tahun saya pelayanan. Laki-laki yang main perempuan. Dan kalau dia misalnya di anaknya kalau laki-laki pasti gak kena anaknya. Saya ngomong ini bukan absolut ya, tetap ada perkecualian. Orang tua buruk, anak baik itu ada dalam sejarah, dalam dunia. Orang tua yang baik pun, anaknya, orang tua yang jahat pun, anak yang baik juga ada. Ada perkecualian, tetapi anak laki-lakinya susah jadi orang benar. Anak perempuannya biasanya kan disia-sia. Dan juga susah dapat jodoh. Oh, jangan di sini tertuduh, aku kok gak dapat jodoh. Salah papaku ya, bukan. Jangan main tuduh ya, saya sebut ini bukan sebagai kebenaran absolut, tapi ini opini saya. Tapi opini saya perlu dipertimbangkan waktu saya berkhotbah karena saya tetap dalam tuntunan. Tapi absolut itu firman. Ini interpretasi saya dari kehidupan. Susah sekali. Tidak pernah bisa. Please janganlah kasihan anakmu.
Don't do that. Nah, saya tunjukkan apa yang terjadi dengan Ruben. Ini ternyata mungkin ada hubungan dengan akhir zaman. Boleh ya saya sedikit spekulasi? Pokoknya intinya Anda sudah dapat lah dosa seks dalam keluarga mendatangkan konsekuensi yang sangat serius. Saya sengaja saya pakai kata sangat, itu nggak ada yang iseng. Saya tadinya kasih kata yang serius, saya tambahin sangat serius. Extremely serious. Terlalu serius. Bilha adalah istrinya Yakub. Ya salah juga dia punya beberapa wanita. Ya sudah urusan lain. Tapi Ruben ini naik ke ranjang ayahnya, tidur sama istri mudanya papanya. Bilha punya anak namanya Dan. Dan ini bukan penyambung kata. Dan ini adalah sepupunya Atau. Oh, bukan juga. Jangan terlalu serius dulu ya. Dan ini adalah satu bangsa, suku bangsa yang tidak disebut di 144.000 keselamatan Yahudi nanti. Kalau Anda baca di kitab Wahyu yang kita kemarin dulu saya ajarkan di sini. Tidak ada. Hari ini di Israel, ini bukan sejarah. Kalau ini sekarang yang tahu di Israel yang terjadi, ada beberapa kejadian pembakaran rumah ibadah segalanya itu adalah orang-orang dari suku-suku Dan. Suku-suku yang membangkang seperti liar itu banyak suku Dan. Jadi spekulasi saya begini, yang ini nggak ada ya, meskipun Israel sekarang boleh dikatakan cuma tinggal 2, kan mereka itu sudah punah, tetapi keluarga per keluarga kan pasti mereka masih pegang silsilah. Jadi ada yang orang-orang dari suku Dan itu yang bakar ini, bakar itu di Israel. Yang bakar rumah ibadah segalanya itu, gereja segalanya itu, pernah ada insiden-insiden itu, seperti itu anak-anak muda dari suku-suku Dan. Dari suku Dan. Dan kalau seumpamanya suatu hari akan ada antikristus, antikristus itu spekulasi ini, tidak ditulis di Alkitab, tapi mungkinkah dia keturunan Yahudi? Karena nggak mungkin kalau ada orang mau jadi stuntman atau mau jadi, nggak mungkin kalau ada orang mau jadi tiruannya Donald Trump, lalu dia berkulit hitam atau dia berkulit kuning. Pasti dia gitu dan blonde, pasti pirang. Yang namanya antikristus itu kan mirip sama Kristus tapi bukan Kristus. 666 itu kan mendekati 7 itu kan angka sempurna. Dia kepingin jadi Kristus tidak bisa 6666 lanjutin terus itu kalkulatornya. Kayak kita 99999 gak pernah satu. Jadi kemungkinan bisa jadi yang namanya nanti antikristus itu suku Yahudi, orang Yahudi, tapi benci Yahudi. Saya tidak tahu apakah benar ada orang berkata Hitler itu benci Yahudi karena mamanya mungkin keturunan ras itu, saya tidak tahu, saya tidak berani spekulasi, itu nanti tolong cek sendiri sejarah. Tapi saya tidak berkeberatan untuk percaya bahwa kemungkinan nanti antikristus itu mirip Kristus. Bukankah kuda putih yang pertama dari 4 kuda itu menyerupai Kristus? Kristus pegang pedang, bermata 2, dia pegang panah. Dia jadi hero, tapi nanti jadi busuk, jadi hijau busuk, jadi hitam, jadi merah. Anda lihat, bisa jadi dendam kesumat, pecahnya itu demikian rupa. Gara-gara anak sulung dari Yakub, Israel itu naik ke ranjang, tidur sama mamanya Dan. Dan sudah besar. Bisa jadi spekulasi dan benci. Dan benci itu sampai pada taraf seluruh suku tidak akan diselamatkan. Sampai pada taraf benci bebuyutan, mungkinkah suatu hari yang akan mencoba menghapuskan seluruh Yahudi, antikristus yang menganiaya mana-mana. Mungkinkah nanti ditelusuri itu dari Dan yang kepahitan. Tapi Dan itu pinter. Orang Yahudi kan ininya encer. Pinter-pinter. Ya, dia pinter. Kalau dia tidak pinter, dia tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan dunia di 3,5 tahun pertama pemerintahannya. Saya spekulasi, saya ngomong panjang lebar, dan ini iya betul atau tidak akan pengaruh pada kebenaran firman yang sudah saya bagikan. Tapi watch out ya. Sekali perbuatan naik ke ranjang, dosa seks yang kayak gitu menjijikkan. Just once. Itu merusak itu sampai buyut-buyut turun-turun cici-cici sampai turun sampai mendunia. Jangan pernah kau anggap enteng satu perbuatan mesum. Bisa kau lahirkan predator yang tidak akan pernah berhenti memangsa. Cuma sekali aja Anda melakukan sesuatu yang salah. Watch out. Rumah tanpa berala dimulai dari papa yang bijaksana. Ayah yang takut akan Allah adalah permulaan berkat bagi keluarganya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya ngomong gini seolah-olah pada laki-laki saja. No, perempuan juga tetap ada bagiannya. Bujangan tadi, firman ini bermata 2. Tapi izinkan saya pada akhirnya menekankan kepada Anda, yang laki-laki atau yang pria, bersiaplah. Siapkan dirimu
untuk menjadi imam yang betul di dalam dunia kerja, di dalam dunia keluarga, dan di dalam dunia pelayanan. Saya berdoa setiap laki-laki di tempat ini dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Anda belajar sesuatu? Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Nyanyi lagu apa nih, Mira? Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku Hidup dan ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari kita buat dan perbaharui komitmen kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh saya tanya dan minta Anda mengangkat tangan kalau Anda adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, suami seseorang, angkat tangan. Wow. Waktu kita gak banyak, tapi saya harus lakukan ini. Biasanya laki-laki yang paling malu maju. Coba lihat rasionya, banyak perempuan biasanya di depan. Saya minta Anda yang angkat tangan ini, papa-papa, suami-suami, maju ke sini sekarang. Saya mau dedikasikan Anda kepada Tuhan. Tidak perlu tumpang tangan karena terlalu banyak. Cepat maju aja. Sebab pria harus rohani. Let's make a pledge with me that we should be faithful to our God. Kita faithful, setia pada Tuhan kita. Setia kepada istri kita. Setia kepada anak cucu kita. Dan setia dalam pekerjaan serta pelayanan kita. Puji Tuhan. In oceans deep, my faith will